Selamat berjumpa, student. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik pengulangan atau loop. Kita akan bahas beberapa bagian. Yang pertama, kita tentunya akan membahas definisinya. Selanjutnya kita akan bahas 5 notasi pengulangan dalam notasi algoritmik. Dan kita lihat bagaimana realisasinya dengan menggunakan bahasa C. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyaksikan atau mengalami bahwa kita harus melakukan sesuatu hal yang sama berulang-ulang. Contoh ini mungkin pengalaman waktu SD ya, waktu kecil, bahwa pernah dihukum sama gurunya untuk menuliskan hal yang sama pada kertas yang terus berulang-ulang gitu ya. Tentu pekerjaan seperti ini akan sangat melelahkan bagi kita sebagai manusia. Nah, komputer itu mampu melakukan suatu hal atau instruksi secara berulang-ulang terus ya, berulang-ulang dengan performansi yang sama ya. Jadi mesin dan komputer bisa melakukan hal yang sama berulang-ulang tanpa merasa lelah seperti kita manusia. Sehingga hal ini akan sangat menguntungkan kalau kita harus melakukan hal yang berulang. Pengulangan pada komputer yang akan kita bahas tentunya dalam programming terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah bagian kondisi. Ya, jadi harus ada pada pengulangan itu ada yang namanya pengecekan kondisi yang menyebabkan pengulangan suatu saat berhenti. Jadi dicek kondisinya, jika terpenuhi dilakukan pengulangan, jika tidak terpenuhi maka akan berhenti pengulangannya. Kemudian bagian kedua adalah badan pengulangannya. Jadi aksi apa yang harus diulang? Selama kondisi yang ditentukan masih dipenuhi, aksi apa yang harus dilakukan. Jadi ingat ya, 2 bagian ini ada kondisi, pengecekan kondisinya, dan ada halnya, aksinya yang harus dilakukan jika kondisinya true atau benar. Dalam procedural programming ada 5 macam notasi pengulangan yang akan kita bahas secara cepat. Ya, ini 5 hal ini akan kita bahas secara cepat. Yang pertama adalah pengulangan berdasarkan banyak pengulangannya. Jadi pada pengulangan ini kita sudah mengetahui berapa kali aksi harus dilakukan. Ya, di sini notasinya dengan menggunakan repeat n times ya. Jadi lakukan n kali hal berikut, jadi aksi berikut ya. Jadi repeat n times ini dikenal dalam notasi prosedural. Sedangkan dalam bahasa C, repeat ini tidak dikenal ya. Yang ada mungkin dalam bahasa Pascal kita mengenal repeat. Tapi dalam bahasa C kita tidak akan mengenal namanya perintah repeat. Intinya, repeat itu melakukan sesuatu yang sudah kita ketahui berapa kali aksi itu dilakukan. Yang kedua, masih sama dengan yang pertama, ya, tapi di sini ditambahi dengan until. Jadi repeat aksinya kemudian until kondisi berhenti dipenuhi. Ya, jadi ini bedanya. Kalau yang pertama tadi repeat n times, melakukan suatu aksi sebanyak n kali. Berikut ini repeat aksi until kondisi berhenti, artinya melakukan aksi sampai pengecekan kondisinya penuhi. Ya. Sampai dia kondisi berhentinya dipenuhi. Namun repeat aksi until ini mempunyai kelemahan, yaitu bahwa aksi minimal di sini akan dilakukan 1 kali. Ya, jadi karena kondisi diceknya di akhir. Dilakukan dulu sebuah aksi, kemudian kondisi berhentinya kalau dipenuhi, maka dia akan berhenti. Jadi minimal 1 kali dilakukan. Ya, dalam bahasa C ini kita kenal dengan do while. Ya. Yang ketiga adalah while. Pada bagian ini pengecekan kondisi dilakukan di awal. Jadi while kondisi pengulangannya dicek, kalau dia bernilai true, maka do aksi. Jadi aksi ini dilakukan kalau si kondisi pengulangannya bernilai true. Ya, dan ini tidak akan menimbulkan aksi yang seperti yang tadi. Ya. Tidak pernah akan aksi dilakukan kalau yang pertamanya adalah sudah false, maka aksinya tidak akan dilakukan.
Yang keempat, ini ada yang namanya iterate. Jadi iterate, lakukan aksi pertama, kemudian pengecekan kondisi, ya, stop, kondisi stop, kemudian lakukan aksi kedua. Ini merupakan seperti gabungan dari yang sebelumnya, ya. Gabungan antara bentuk pengulangan kedua dan ketiga. Jadi ada reiterate, aksi stop, kondisi berhenti sama dengan aksi dan aksi yang kedua. Ya, ini dalam bahasa C kita tidak mengenal iterate, maka ini pun tidak ada dalam bahasa C. Yang ada dalam bahasa C kita akan bahas nanti di akhir itu 3 hal, ya. While, do while, dan for. Jadi repeat and times pun akan dilakukan dengan menggunakan for dalam bahasa C. Iterate tidak dikenal, repeat tidak dikenal. Berikutnya yang kelima adalah menggunakan traversal. Ya, jadi nama pencacah dan nama variabelnya. Traversal artinya kita menelusuri si variabel itu dari range harganya yang dilakukan. Jadi misalkan kalau dalam prosedural di sini dituliskan I traversal 1 sampai 10, maka artinya aksi ini akan dilakukan dengan menelusuri nilai I dari 1 sampai 10. Sehingga jika aksinya melibatkan variabel I, maka itu akan berpengaruh pada aksi yang dilakukan, ya. Jadi I traversal 1 sampai 10 contohnya. Maka aksinya akan dilakukan sebanyak 10 kali ngikutin dari si I tadi. Nah, dalam bahasa C ini akan tetap digunakannya dengan menggunakan for, ya. Nah, nama pencacah di sini harus berupa sebuah variabel yang punya predecessor dan successor. Artinya dia ada sebelumnya dan sesudahnya, dan biasanya digunakan tipenya adalah bilangan bulat, ya, integer. Jadi I kalau misalkan I traversal 5 sampai 10 artinya si I-nya adalah bilangan bulat, mencacah satu persatu dari 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitu untuk traversal. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana implementasinya, bagaimana relasinya dalam bahasa C. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa untuk bahasa C hanya dikenal 3 buah perintah pengulangan, yaitu while, do while, dan for. Nah, untuk for ini adalah untuk perintah untuk loop di mana kita sudah mengetahui aksi yang dilakukan itu berapa kali dilakukan. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan sebanyak 10 kali, maka kita lakukan dengan perintah for, misalkan pakai variabel untuk pencacahnya I. Jadi for I 1 sampai 10, ya. Jadi kalau kita sudah lakukan 10 kali, nambah satu persatu 1, 2, 3 dan berikutnya. Sedangkan untuk while dan do while adalah untuk melakukan loop di mana kita belum mengetahui berapa kali aksi itu akan dilakukan. Dia akan dilakukan tergantung hasil pengecekan kondisi. Untuk while, pengecekan kondisi akan dilakukan di awal. Jika hasilnya true, maka aksi tersebut akan dilakukan. Namun jika false, maka loopnya akan berhenti. Ya, jadi ini pengecekan kondisi true dan false. Sedangkan untuk do while, pengecekan kondisi akan dilakukan di akhir. Jadi do aksi dulu, kemudian dicek kondisi. Inilah perintah yang sama dengan perintah sebelumnya, yaitu di repeat. Repeat aksi until kondisi. Untuk yang sama dengan perintah yang kedua, ya. Nah, ini punya kekurangan bahwa si aksi itu minimal dilakukan sekali. Kalau dicek kondisinya sudah false, maka dia akan selesai. Kalau true, maka akan dilakukan kembali. Ya, jadi minimal untuk do while dia akan dilakukan 1 kali aksi. Berikut ini adalah sintaks bagaimana menuliskan while dalam bahasa C, ya. Jadi ada while, expression, kemudian statement. Atau bisa juga kita melakukan sebuah blok, ya, sebuah while expression, kita bisa melakukan banyak aksi di sini. Jadi aksi dalam while akan dilakukan jika hasil pengecekan ekspresi di sini bernilai true. Jadi while ini bernilai true, maka akan dilakukan do action yang di sini. Dia akan berhenti
jika si hasil ekspresinya bernilai false, ya. Contohnya dalam potongan program berikut, ini ada inisialisasi nilai I sama dengan 0. Ini di while dicek kondisi apakah I lebih kecil dari 50. Jadi selagi I lebih kecil dari sama dengan 50, maka akan dilakukan aksi berikut ini. Nah, di aksi ini ada mencetak nilai I-nya, kemudian ada penambahan nilai I 1. Ya. Nah, bagian ini, bagian update nilai I sangat penting karena untuk sampai pada titik di mana agar si nilai I-nya lebih besar dari 50 agar ini bernilai false. Jadi ini akan update, melangkah terus menuju angka 50 sampai kemudian ketika I-nya 51, maka ini akan bernilai false, maka loop akan berhenti. Nah, ini sangat penting sekali ya, bahwa dalam bagian loop ada perintah yang menuju ke titik akhir dari loopnya supaya berhenti. Jangan sampai di sini menjauh. Misalkan kalau kita buat I minus minus, maka itu artinya I-nya akan terus ke bawah, negatif, ya, dan nilai ini tidak akan pernah mencapai nilai false pada pengecekan ekspresi, maka loop ini tidak akan pernah berhenti. Contoh kedua ini contoh untuk menerima input kemudian menjumlahkannya. Lihat bahwa pada perintah ini kita tidak akan tahu berapa kali perintah aksi ini dilakukan. Ya, jadi dia syaratnya bahwa ini inisialisasi sum diberi nilai 0, kemudian while sum lebih kecil sama dengan 100, do aksi yang ini. Ya, jadi pengecekannya kalau sumnya lebih kecil sama dengan 100. Cek pertama dia masih bernilai 0, maka ini akan dilakukan menerima input kemudian jumlahkan. Kalau nilai yang pertama di input sudah 1000 misalkan, maka sum sama dengan 0 tambah 1000, naik ke dalam while ke atas, ini sudah menjadi false. Karena 1000 lebih kecil dari 100 itu false, maka selesai. Hanya akan menerima satu input. Tapi misalkan kalau input yang pertama itu X-nya bernilai 10, maka nilai 10 akan ditambahkan ke sum. Dan ketika naik lagi ke while, 10 akan dicek, maka di 10 lebih kecil dari 100, maka akan bernilai true, dilakukan berikutnya terus. Jadi sampai nilai sum ketika masuk ke sini, dicek nilainya membuat si ekspresi ini bernilai false. Berikutnya untuk do while, ini pengecekannya dilakukan di akhir. Jadi do aksi dulu, baru while pengecekan di akhir. Nah, ini sama seperti while, di pengecekan dia akan dicek kalau ekspresinya bernilai true, maka akan dilakukan ke atas. Kalau ekspresinya bernilai false, maka dia akan selesai. Jadi pada do while, pengecekan di akhir, sehingga minimal si aksi ini dilakukan satu kali. Berikutnya adalah untuk loop terakhir, yaitu loop for. For, kemudian di dalam kurung ini ada 3 buah ekspresi yang harus kita perhatikan. Ekspresi pertama, kedua, dan ketiga. Ini yang pertama merupakan inisialisasi, yang kedua adalah checkingnya, dan yang ketiga adalah stepnya, melangkahnya. Ya, contohnya program sebelah kanan ini for I sama dengan 0 ini adalah inisialisasi, I lebih kecil sama dengan 50 ini adalah untuk pengecekannya, I plus itu untuk melangkah bahwa si I-nya melangkah satu persatu agar nanti pengecekan ini bernilai false. Ya, dan ini akan setara dengan while yang di bawah ini. Jadi ekspresi sintaks for yang atas akan setara dengan sintaks while di bawah ini. Inisialisasi, pengecekan, kemudian ada updating dari si variabelnya untuk menuju supaya nilai pengecekan ekspresi bernilai false. Jadi yang sebelah kanan atas ini akan setara dengan yang bawah. Bisa diperhatikan inisialisasi, pengecekan kondisi, kemudian ada updating. Sama dengan ini inisialisasi, pengecekan kondisi, dan update dari nilai I-nya. Dan perhatikan bahwa melangkah ini tidak harus satu ya, bisa 2, bisa 3. Jadi bisa di sini dituliskan I sama dengan I tambah 2, maka akan melangkah 2. Ya, begitu juga dengan di sini updating juga tidak harus satu persatu, bisa
2 atau 3. Tergantung kebutuhan. Berikutnya ini contoh lain dari membandingkan antara while dengan for, ya, sama dengan sebelumnya. Ada tahapan inisialisasi, ada pengecekan, kemudian ada untuk update nilai yang menjadi pengecekan. Saya kira Anda silakan coba sendiri ya, sama dengan yang sebelumnya. Tadi kita bahas tentang break and continue. Ini pernah kita singgung pada topik sebelumnya tentang conditional ya, untuk bisa keluar dan dari sebuah kondisi. Nah, di sini break and continue untuk keluar atau lanjut pada sebuah loop. Kalau kita membuat perintah break pada sebuah scope, maka dia akan menyebabkan kita keluar dari innermost control structures ya. Jadi pada scope itu dia akan keluar dari scope loop yang kita buat di perintah break itu. Langsung selesai loopnya dan keluar. Nah, untuk perintah continue bedanya adalah akan menyebabkan kita melewatkan satu step pada sebuah loop. Ya. Dan akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Jadi kalau break itu keluar dari loop, kalau ini akan melewatkan kita dari sebuah loop. Contohnya ini, kita lihat. Di sini ada perintah break pada loop for. Ini akan menyebabkan kita berhenti. Jadi dicek nih ketika I sama dengan 2, break. Artinya ketika I di sini mencapai 2, selesai loopnya, tidak akan dilanjutkan. Contoh di kanan, ini break di sebuah loop ya. Ini ada 2 buah loop, for I dan for J. If J sama dengan 2, break. Maka hal ini akan menyebabkan J, ketika J sama dengan 2, akan di break si loop J-nya dan I-nya akan naik ke yang berikutnya tetap. Ya. Jadi exit from loop at J sama dengan 2, I continues until 4. Jadi tetap akan dilanjutkan sampai I-nya 4 ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Perhatikan bedanya ya, ini keluar dari loop J, tetapi loop I-nya tidak keluar. Karena scope yang terdalam adalah loop J. Berikutnya untuk yang continue. Continue adalah untuk meneruskan. Jadi di sini ada pengecekan. If I sampai dengan 2, continue. Dan perintahnya adalah print. Ini ya. Artinya, pada potongan program ini, nilai I sama dengan 2 itu tidak akan pernah dicetak. Karena dilewatkan. Ya. If I sama dengan 2, continue, maka dia langsung loncat ke I sama dengan 3. Jadi 0 ketika I-nya 0 akan dicetak. 1 dicek ke sini belum memenuhi maka 1 akan dicetak. Ketika I-nya 2 maka akan dilewatkan, tidak akan dicetak, tidak akan di-print nilai I-nya. Lanjut langsung ke I sampai dengan 3 akan dicetak. Jadi ini akan menyebabkan melewatkan satu iterasi pada loop. Begitu juga di sini. Ini loop for, dalam loop for J sama dengan 2 itu tidak akan pernah dilakukan perintah yang di bawah ini ya, karena dia akan dilewatkan. Untuk J sama dengan 2, continue, perintah ini tidak akan dilakukan. Baik, mungkin itu sementara pembahasan mengenai loop. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas loop di dalam loop atau nested loop. Demikian, semoga dapat difahami. Horas.